Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Wa dalilul a'mal aktsaru min ayyuhsa wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi. Lakin ba'da ay yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi li'anna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Walau qila aidan yablughu bimujarradil iman qulna na'am lakin mata yablugh wa kam min aqabatin ka'udin tastaqbiluhu ila ayyasila fa awwalu tilkal aqabat aqabatul iman wa annahu hal yaslamu min salbil iman am la wa idza wasala hal yakunu janiyan muflisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wal indifa' wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala amma ba'du. Wal imanu, dan adapun iman, qaulun itu ucapan, bil lisani dengan lisan, wa tasdiqun dan menjadi kepercayaan, bil janani di dalam hati, wa amalun bil arkan dan beramal berbuat bil arkan dengan rukun-rukun amal yang kita lakukan. Jadi iman itu adalah sebuah ucapan yang keluar dari lisan, dari mulut, tapi tempatnya adalah kepercayaan di dalam hati. Dan iman itu juga harus didukung dengan amalun bil arkan, harus didukung dengan perbuatan-perbuatan dengan rukun-rukun yang sudah disyaratkan di dalam perbuatan tersebut. Jadi dari sini perlu kita uraikan sedikit bahwasannya orang tatkala mengaku iman, dia mengatakan saya beriman, itu tidak cukup kuat, karena di dalam iman itu harus ada keyakinan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati pun tidak menjadi cukup kuat kalau tidak dibuktikan dengan amalun bil arkan, kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan rukun-rukun yang ada. Contohnya ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak beribadah kepada Allah taala, maka enggak ada artinya imannya dia. Bagaimana dia mengatakan iman tapi dia tidak amal bil arkan? Maka itu tandanya orang beriman harus amalun bil arkan, juga harus melakukan daripada aturan-aturan yang ada di dalam syariat. Itu baru betul, itu baru namanya orang yang beriman, mengucapkan dalam lisan, mengucapkan di lisan, percaya di dalam hati, dan juga dia mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat. Maka itulah yang dikatakan iman secara hakikat. Wa dalilul a'mali aktsaru min an yuhsa wa in kana al-'abd yablughu al-jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi lakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Dalilul a'mal, tanda-tanda atau dalil-dalilnya orang yang beramal itu melakukan sholat,
Perbuatan-perbuatan yang kelihatan itu amal, seperti haji, seperti umrah, seperti zakat, itu kan perbuatan yang tampak, yang kelihatan. A'malul jawarih, perbuatan dari anggota badan. Kalau iman kan di dalam hati kalau iman. Dalil a'mal, dalil-dalilnya untuk perbuatan-perbuatan ibadah ini di dalam agama banyak sekali. Aktar, banyak sekali. Min an yuhsa, sampai tidak bisa dihitung. Banyak sekali. Dari banyak yang tidak bisa dihitung. Wa in kana al-'abdu yablughul al-jannah bi fadlillah. Wa in kana, walaupun al-'abdu seorang hamba yablughu sampai, dia akan sampai al-jannata ke dalam surganya Allah bi fadlillahi ta'ala, dengan fadlnya Allah, dengan kebesarannya Allah, wa karomihi, dan dengan kemuliaannya Allah. Lakin akan tetapi seorang hamba itu bisa masuk surga ba'da, setelah an yasta'idda, dia bersiap-siap. Dengan apa siap-siapnya masuk surga? Bi ta'atihi, dengan ketaatannya seorang hamba, wa ibadatihi, dan ibadahnya seorang hamba. Dia baru masuk surga nanti, karena sudah ada persiapan. Li'anna, dikarenakan rahmatullahi, rahmatnya Allah, qaribun, itu dekat. Dekat dengan siapa rahmatnya Allah? Minal muhsinin, dengan orang yang berbuat kebaikan. Itu lihat. Jadi memang manusia itu akan masuk ke dalam surganya Allah dengan fadlnya Allah dan dengan karomnya Allah. Yablughul 'abd al-jannata bi fadlillahi ta'ala wa karomihi. Orang itu nanti masuk surga bukan karena amalnya. Betul itu memang. Makanya itu tadi kan ada yang mengatakan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ada orang itu punya ilmu itu nggak butuh diamalkan, begitulah. Toh juga masuk ke dalam surganya Allah itu nggak perlu dengan amal. Kita ini bukan karena masuk sholat, kita beribadah lalu ibadah sholat kita memasukkan kita ke dalam surga, enggak, bukan itu kan. Toh kita masuk ke dalam surga itu karena bifadlillah wa karomillah, dengan karena fadlnya Allah, kebesarannya Allah, dan dengan karena karomnya Allah, kemurahannya Allah Ta'ala, kita dimasukkan surga. Nggak bisa kita masuk surga karena ibadah kita. Kan pernah dikisahkan itu dalam sebuah riwayat, ada seorang yang di akhirat itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, masukkan dia ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku. Orang ini nuntut kepada malaikat, malaikat tolong sampaikan Allah, saya kenapa kok harus masuk surga dengan rahmatnya Allah, padahal saya ahli ibadah. Saya kepingin masuk surga ya dengan ibadahnya saya, bukan dengan rahmatnya Allah. Maka malaikat ini mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, orang ini ahli ibadah sekian tahun-tahun begini. Sekarang dia ingin masuk ke dalam surga bukan karena rahmatmu, tapi dia kepingin masuk surga karena ibadahnya dia. Lalu orang ini mengatakan, malaikat mengatakan demikian kepada Allah. Allah Ta'ala menjawab, kalau begitu coba timbang dulu nikmatul basar, coba dulu timbang nikmatnya mata, besar mana nikmatnya mata yang aku berikan kepada dia dibandingkan dengan sholatnya dia. Ya nggak ada apa-apanya, akhirnya dengan nikmatnya mata itu semuanya akan terhapuskan. Oleh karena itu manusia ini nanti masuk ke dalam surganya Allah bukan karena amalnya, tapi masuk ke dalam surganya Allah itu dengan rahmatnya Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kemurahan Allah. Tapi ada yang perlu diperhatikan juga, banyak dalil-dalil yang Allah itu memerintahkan kita untuk beramal. Contoh, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat, perintah dirikan sholat.
Lah sholat itu kan perbuatan, bukan cuma hanya keyakinan, tapi sholat itu ada perbuatan. Bagaimana perintah ayat di dalam perintah haji, bagaimana perintah zakat, itu kan semua perintah untuk kita beramal, untuk kita berbuat. Maka itu amal itu berarti penting sekali. Penting sekali. Betul, orang itu akan masuk surga dengan rahmatnya Allah, dengan kemurahannya Allah. Tapi kita harus siap-siap untuk mendapatkan rahmat Allah. Di mana kita akan bisa mendapatkan rahmat Allah? Di mana kita akan bisa mendapatkan barokahnya Allah Ta'ala? Kalau kita tidak merebut itu, kalau kita tidak mengambil itu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah dengan melakukan a'malun bil arkan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan rukun-rukun. Contohnya sholat dengan rukunnya sholat, kita puasa dengan rukun-rukunnya puasa, kita zakat dengan rukun-rukunnya zakat, kita haji dengan rukunnya haji, kita umroh dengan rukunnya umroh. Begitu. Kalau itu perbuatan amal-amal ini sudah kita lakukan, berarti kita sama dengan mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Sama dengan begini, ada orang bekerja, dia berarti kalau bekerja mempersiapkan diri untuk menerima bayaran, untuk menerima uang. Nggak mungkin ada orang mau membayar orang lain kalau dia tidak bekerja. Jadi hakikatnya Anda ini bekerja mempersiapkan diri Anda untuk menerima upah daripada apa yang Anda kerjakan. Allah memberikan bayaran dengan rahmatnya Allah. Allah memberikan bayaran dengan barokahnya Allah tatkala Anda mau melakukan perintah Allah, yaitu mendirikan sholat, zakat, haji dan lain sebagainya daripada perintah-perintah Allah. Kalau tidak, Anda enggak akan mendapatkan bayaran dari Allah berupa rahmat dan hidayat. Begitu. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita, ya. Enggak mungkin Allah itu akan memberikan tanpa kita ambil. Sama dengan orang rezeki kan begitu. Anda kalau mau dapat uang, ya Anda gerak, Anda bekerja. Maka sampai dikatakan al-harakah barakah. Orang itu kalau mau bergerak, mau bekerja, mau cari nafkah, berkah ada aja. Ada aja rezekinya dari Allah itu nanti pasti datang aja kalau dia mau berusaha. Yang susah ini orang yang nggak mau berusaha, nanti menadahkan tangan terus. Saya itu sering bilang, dulu saya sering menasihati kalau khususnya itu pas di bulan-bulan Ramadan atau di bulan-bulan hari raya Idul Adha gitu. Terkadang itu ada orang yang sudah dipaten hati dan pikirannya, setiap tahun dia meyakini untuk mendapatkan zakat dan mendapatkan bagian daripada daging kurban. Itu cara berpikir yang kurang baik. Harusnya dirubah. Dirubah bagaimana? Dirubah. Kalau tahun ini saya menerima zakat, tahun ini saya menerima daging kurban, ya Allah, insya Allah tahun depan saya yang mengeluarkan zakat, saya yang akan mengeluarkan daging kurban. Harus ada niat peningkatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terus niat kalau begitu tahun depan saya ambil lagi nanti ke sini, kalau begitu tahun depan saya nanti minta lagi ke sini. Mau setiap tahun Anda jadi orang yang minta-minta. Harusnya Anda berharap di hadapan Allah, ya Allah, kalau tahun ini saya menerima zakat, berikan saya rezeki, insya Allah tahun depan saya yang akan keluarkan zakat. Dan itu akan menjadikan wujud di hadapan Allah Ta'ala, karena itu adalah al-kalamu du'aun. Ucapan adalah doa untuk Anda sendiri. Begitu. Jangan terus yakin bentahun nerima zakat tok, alhamdulillah rek. Di sini dapat zakat daging. Wes kholas dijagakno. Dipastikan setiap tahun mau cari daging tok dari keliling-keliling tadi itu. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Anda dapat alhamdulillah. Tapi Anda harus punya niat begitu loh. Punya niat, ya Allah, kalau tahun ini saya menerima daging, insya Allah tahun depan saya yang bagi-bagi daging. Begitu, niatnya itu yang penting. Lan ndak ada niatnya. Tengerono ya, engko nek tahun ngarep nang kene lho. Ente ki dadekno sak anak turunnya kok mau dijadikan orang yang minta-minta. Jangan.
Kadang-kadang kita ini minta sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi kita ini minta sesuatu hanya untuk peluapan nafsu. Meluapkan nafsu. Hati-hati. Punya pasang niat yang baik. Jadi kita beribadah tadi itu untuk apa? Untuk kita bersiap-siap mendapatkan rahmatnya Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Siapa orang yang berbuat kebaikan? Orang yang berbuat kebaikan adalah orang yang melakukan amalan-amalan sesuai dengan syariat. Itu orang baik. Walau qila aidan, dan andai kata dikatakan juga, ya belughu bi mujarradil iman, ada orang yang masuk surga bi mujarradil iman, hanya cukup dengan iman. Masuk surga nggak usah beramal, nggak usah sholat, nggak usah. Yang penting iman kepada Allah, masuk surga. Katanya begitu, ada yang bilang begitu. Qulna, maka Al-Imam Ghazali mengatakan, saya katakan, na'am, ya. Lakin mata yablugh, tapi kapan kamu masuk surganya? Kalau kamu meyakini nggak pakai beramal, dengan iman saja kamu bisa masuk surga, kapan kamu masuk surganya? Wa kam min aqabatin kaudin tastaqbiluhu ila an yasila. Berapa kam dan berapa min aqabatin, dari rintangan-rintangan, kaudin yang sangat susah. Kaudin itu yang sangat susah. Wa kam min aqabatin kaudin, berapa banyak rintangan-rintangan yang susah nanti di akhirat ini ya. Tastaqbiluhu, yang akan kamu temui wahai hamba, hu abad, ila an yasil, sampai kamu sampai ke dalam surga. Orang mau masuk surga itu banyak rintangan-rintangannya. Nanti di kubur ada, di mizan ada, di haud ada, di padang mahsyar ada, banyak rintangan-rintangannya. Fa awwalu tilkal aqabat, dan paling pertama rintangan-rintangan aqabatul iman, yaitu rintangan iman. Rintangan iman. Wa annahu, dan bahwasannya hu itu abd, itu seorang hamba, hal yaslamu, apakah dia bisa selamat, min salbil imani, dari dicabutnya iman atau tidak selama kehidupannya. Wa idza wasala hal yakunu janiyan muflisa. Wa idza wasala, dan jika dia telah sampai ai ilal jannah, jika dia telah sampai kepada surganya Allah Ta'ala, hal yakunu, apakah menjadi untuk dia itu janiyan muflisa, bagaikan sesuatu yang kosong. Masuk surga tapi habis begitu imannya, nggak masuk ke dalam surga kalau imannya itu habis. Artinya orang punya iman ini banyak ujiannya para hadirin. Orang punya iman ini tidak gampang, tidak terus iman itu kenceng terus naik terus, mana ada seperti itu. Iman itu bisa tambah, bisa kurang, bisa kuat, bisa rendah, bisa lemah. Tergantung orang yang membawa imannya ini tadi. Mau dibawa kemana iman kita ini? Mau dibawa kemana? Mau diarahkan kemana iman kita? Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau kita ini melihat maksiat, berbuat maksiat, ya turun iman kita, merosot iman kita. Pasti itu sudah. Pasti. Kalau kita berbuat ketaatan, naik iman kita. Memang di dunia ini kan kita kadang-kadang, mohon maaf, enggak sedetail itu di dalam memikirkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Yazid bi fi'li ta'at, naik dengan perbuatan-perbuatan ketaatan, wa yanqus bi fi'lil ma'asi, atau bi fi'lil maksiat. Iman itu akan kurang kalau kita melakukan maksiat.
Kira-kira kalau ada orang yang mengandalkan, wah nanti masuk surga dengan iman, kira-kira imannya kamu ini bagus terus tadi di dunia ini? Kira-kira nggak habis tak imannya kamu? Hati-hati, jangan-jangan nanti imannya kamu habis waktu kamu mati, akhirnya nggak bisa masuk surga nanti. Maka itu untuk menambah keimanan kita wajib untuk memperbanyak perbuatan amalan-amalan yang baik. Sholat, dzikir, tahajud, baca Quran, itu amalan-amalan yang baik. Untuk apa? Untuk memperkuat kadar kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa qala Al-Hasanul Basri, dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, yaqulullahu ta'ala, berkata siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, li ibadihi, untuk hambanya hi Allah, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, udkhulu, masuklah kalian semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, al jannah, ke dalam surga, birahmati, dengan rahmatku kalian masuk ke dalam surga, waqtasimuha, dan berbagilah kalian semua ha, di dalam surga, biqadri a'malikum, dengan ukuran amal-amal kamu. Maksudnya apa? Nanti di surga itu kamu bisa semakin nikmat di hadapan Allah ya sesuai dengan amalan kamu di dunia. Kalau amalannya kita banyak ya surganya nanti kita nikmat. Kalau amalannya kita nggak banyak ya sudah. Faktasimuha, berbagilah kalian semua nanti di dalam surga, apa? Sesuai dengan amal-amal yang kalian kerjakan di atas dunia. Kalau di dunia amalnya bagus, nanti di surga juga dia akan mendapatkan kebagusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan waqtasimuha, dan berbagilah kamu semuanya nanti di dalam surga, biqadri a'malikum, sesuai dengan amalnya kamu. Yang amalnya bagus ya makan jeruknya, yang jeruk yang manis itu kan sama-sama jeruk. Kalau yang amalnya sedikit agak kurang ya makan jeruknya ada yang setengah manis, ada yang setengah kecut. Kalau yang amalnya pas-pasan ya sama, makan jeruknya warnanya sama kuning, yang situ manis, yang situ ada kejutnya. Yang amalnya pas-pasan full kecut. Kecut, ya Allah, saya makan jeruk di surga kok kecut nemen ya Allah, ya amalmu pancen kecut. Itu ya. Jadi itu, maka itu Allah Ta'ala mengatakan udkhulu, masuklah kalian semua. Nah, kemana? Ya ibadi, wahai hambaku. Disuruh masuk sama Allah. Wahai hambaku, masuk kalian semua. Kemana ya Allah? Al-jannata, ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, birahmati, dengan rahmatku, bukan dengan ibadahmu. Waqtasimuha, dan berbagilah kamu nanti di dalam surga, biqadri a'malikum, sesuai dengan amal perbuatannya kamu. Amalmu bagus ya kamu nanti dapatnya bagus. Kalau amalmu nggak bagus, dapatnya ya nanti kurang bagus, begitu ya. Maka itu tambahi amal-amal kita. Semoga insyaallah kita nanti dicatat oleh Allah menjadi orang-orang penduduk surga, dan ditingkatkan amal kita oleh Allah Ta'ala sehingga mendapatkan ridho yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Besok libur tahlil di Nabi Muhammad situ Al-Habsyi. Besok itu ini sudah mulai banyak liburnya. Besok itu malam tanggal 23 besok libur. Ya, Ahad libur. Saya juga ke Gresik karena acara di Gresik khotem. Terus ya sementara itulah. Jadi hari Ahad libur besok. Insyaallah ketemu hari
Senin. Ahad libur, kita lagi ketemu lagi insyaallah hari Senin. Terus tanggal malam 29 kita sudah penutupan nanti di sini seperti biasanya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih ada acara tahlil di luar. Insyaallah ketemu hari Senin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Al-Fatihah al-Qabul tamam al-Qujul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala nabir qulubana qalibana ma'al huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Thumma nudi ila hadratis salam Muhammad bin Abdullah wa sallallahu wa jami'in sallallahu. Thumma ila Umar bin Muhammad sallallahu. Thumma ila Khadijah bin Muhammad ثم إلى روح بشر بن عبد الله ثم إلى حبيب صادق بن أحمد بن عبد الرحمن شم الرحمن المغفور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيديكم وعمتنا وعمتكم وعمتنا وجميع خير وآخر والحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.